Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'd. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhan nasu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan fi ayatil ukhra. Ya ayyuhan nasu taqullaha ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Wa qala aidan ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima amma ba'd. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalati finnar. Jamaah insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan ini di tempat yang diberkahi ini, marilah kita sama-sama memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Zat yang telah menghidupkan dan mematikan. Zat yang telah memberikan kita banyak kenikmatan. Di antaranya nikmat iman dan Islam. Sehingga kita dapat berkumpul di tempat ini guna melaksanakan salah satu kewajiban kita sebagai seorang muslim. Tak lupa pula, mari kita hanturkan salawat dan salam kita kepada Nabi tercinta kita. Nabi Allah, Nabi Mustafa, Nabi super power kita. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah memperjuangkan dinul Islam ini minadz zulumati ilan nur, dari dunia kegelapan menuju dunia yang terang menerang. Jemaah insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Usia muda adalah masa yang berpotensi untuk didatangkan banyak kemaksiatan yang disebabkan kuatnya pendorong untuk mengikuti hawa nafsu yang berada dalam diri seorang pemuda. Maka dalam keadaan seperti ini, kita butuh komitmen terhadap ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka apabila seorang pemuda mampu komitmen dan konsisten di atas ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, itu menunjukkan kuatnya nilai ketakwaan yang berada dalam diri seorang pemuda. Maka dalam hal ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengabarkan terhadap seorang pemuda yang mampu konsisten di atas ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Sab'atun yudhilluhumullahu fi dhillihi yauman la dhilla illa dhilluhu. Asyabu nasya'a fi ibadatillah. Ada 7 golongan yang akan mendapatkan naungannya Allah Subhanahu wa taala, di mana pada hari itu tidak ada naungan melainkan hanya naungannya Allah Subhanahu wa taala. Yakni di antaranya asyabu nasya'a fi ibadatillah, seorang pemuda yang hidup dalam ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam Islam memperhatikan seorang pemuda. Islam memerintahkan terhadap hal-hal yang mendatangkan kebaikan pada diri seorang pemuda, sekaligus menjelaskan keutamaan yang besar bagi seorang pemuda yang memiliki sifat yang terdapat dalam hadis tersebut, yakni senantiasa berada di atas ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis lain, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengkhabarkan bahwasanya innallaha azza wa jalla
la ya'jabu min syabin nasha innallaha azza wa jalla la ya'jabu min syabi laisa lahu sabwa. Bahwasannya Allah azza wa jalla kagum terhadap seorang pemuda yang tidak memiliki sabwah, yakni seorang pemuda yang tidak bisa dikontrol oleh hawa nafsunya, seorang pemuda yang senantiasa melakukan ketakwaan dan berusaha meninggalkan keburukan. Maka inilah seharusnya gambaran seorang pemuda muslim sejati. Pemuda yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala serta cinta kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasul-Nya. Pemuda yang bersaksi Islam, pemuda yang menjadikan Islam satu-satunya sebagai way of life, tujuan hidupnya. Bukan menjadikan kebebasan sebagai tujuan hidupnya. Maka dalam hal ini, seorang pemuda muslim sejati senantiasa hadir dalam majelis-majelis ilmu. Seorang pemuda muslim sejati senantiasa belajar ilmu agama, belajar akhlak, belajar akidah, belajar hadis, sunnah. Agar apa? Sehingga tidak mungkin seorang pemuda yang menendang seorang nenek hanya karena iseng. Dan ingatlah, seorang pemuda muslim juga yang terdepan menyampaikan syiar-syiar agama. Gambaran pemuda seperti inilah yang akan mendapatkan naungan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jamaah insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dalam sejarah peradaban Islam, kita mengenal sosok-sosok muda yang hebat. Di antaranya Ali bin Abi Thalib, Mus'ab bin Umair, Usama bin Zaid, Muhammad Al-Fatih, dan masih banyak lagi. Dalam usianya yang masih muda, karena cintanya kepada Nabi, Ali radhiyallahu anhu rela menggantikan posisi Nabi yang akan dibunuh oleh orang-orang kaum Quraisy. Mus'ab bin Umair rela meninggalkan kemewahan duniawi karena cintanya kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasul-Nya. Dan Mus'ab bin Umair juga merupakan pemuda duta dakwah pertama yang dikirim ke Madinah. Usama bin Zaid yang pada usianya masih 18 tahun telah memimpin pasukan Islam melawan Romawi Timur. Sosok Muhammad Al-Fatih yang tidak diragukan lagi kegemilangannya menaklukkan Konstantinopel. Berbeda halnya dengan pemuda zaman sekarang. Pemuda yang menjadikan hawa nafsu sebagai tujuan hidupnya. Pemuda yang menyembah kebebasan dan kebebasan. Pemuda yang menyembah pergaulan bebas, narkoba, huru-hara, tawuran. Bahkan pemuda yang menganggap pacaran itu hal yang biasa. Maka dalam itu, jamaah insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dalam hal ini, untuk membentuk seorang pemuda yang senantiasa di atas ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, butuh peranan penting dari orang tua. Orang tua sangat menentukan baik buruk tidaknya seorang anak. Karena apa? Untuk itu orang tua pasti diminta pertanggungjawabannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala tentang anak-anaknya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ma min mauludin illa yuladu alal fitrati fa abawahu yuwahhidanihi aw yunassiranihi aw yumajjisanihi. Tidaklah seseorang itu dilahirkan melainkan di atas fitrahnya. Maka kedua orang tuanya lah yang menjadikan dia Yahudi, Nasrani, dan Majusi. Maka dalam hal ini, hadis ini menunjukkan bahwa orang tua sangat menentukan sebab soleh dan tidaknya anak. Untuk itu sebab pada asalnya setiap anak berada pada fitrahnya, berada pada fitrah Islam dan imannya.
sampai datanglah pengaruh-pengaruh luar, termasuk benar tidaknya orang tua terhadap mendidik anak-anak mereka. Untuk itu, orang tua sepenuhnya bertanggung jawab atas masa depan anaknya. Masa depan yang tidak hanya berpotensi pada kesuksesan duniawi, melainkan juga pada kesuksesan akhiratnya. Jemaah insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di dalam hadis Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam memerintahkan kepada para orang tua untuk memerintahkan anak-anaknya sholat di saat mereka berusia 7 tahun. Dan apabila mereka meninggalkan sholat pada usia mereka yang sudah sampai 10 tahun, maka pukullah mereka dengan lemah lembut sebagai pelajaran untuk mereka. Hadis ini menunjukkan bahwasannya betapa pentingnya pendidikan sejak usia dini. Karena apa? Karena kebiasaan dari kecil itu akan terbawa sampai besar. Kecil teranja-anja, besar terbawa-bawa. Sebagaimana dalam bahasa Makassar, atuna caadi, amina minawangi sifana sanggena lompo. Bahwasanya kebiasaan dari kecil itu tidak akan bisa diubah, akan terbawa sampai besar. Maka dalam hal ini perlu perhatian khusus terhadap para orang tua untuk anak-anaknya. Bahwasanya pendidikan anak sejak usia dini itu perlu. Untuk itu para orang tua hendaknya menanamkan nilai-nilai keagamaan terhadap anak-anaknya agar anak-anaknya tumbuh menjadi seorang pemuda yang dimaksudkan dalam hadis sebelumnya. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum mimma fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbalallahu minna wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ba'athahu baina yadayi as-sa'ati basyiran wa nadhiran wa da'iyan ila Allah bi idnihi wa sirajan mudiran. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin, amma ba'd. Jemaah insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Terdapat hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang sudah disebutkan pada khutbah pertama tadi, bahwasannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah itu kagum terhadap seorang pemuda yang tidak mudah dikontrol oleh hawa nafsunya. Pemuda yang tidak mudah disetir oleh hawa nafsunya. Pemuda yang bijak dalam berpikir. Pemuda yang bijak dalam mengambil tindakan. Pemuda yang berada di dunia tapi mindsetnya di akhirat. Maka dalam hal ini perlu kita ketahui, wahai para pemuda muslim, bahwasannya beribadah di waktu muda itu bukanlah sebuah kesengsaraan, bukan sebuah keterbelakangan, bukanlah sesuatu yang menyia-nyiakan masa muda. Tidak, no. Akan tetapi perlu kita ketahui bahwasannya kebahagiaan itu ada dalam ibadah. Sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat An-Nahl ayat 97. Bahwasannya setiap man 'amila shalihan min dzakarin aw unsa wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyiban. Allah mengatakan bahwasannya siapa yang mengerjakan amalan soleh, laki-laki atau perempuan, pemuda atau pemudi,
dalam keadaan dia mukmin, falanuhyiyannahu hayatan thayyibah, maka kami akan memberikannya kehidupan yang baik. Perlu kita ingat lagi bahwasannya ketenangan dalam kehidupan itu bukan dengan nongkrong yang membahas hal-hal yang tidak bermanfaat, bukan dengan nongkrong yang ditemani sebatang rokok dan secangkir kopi, tetapi ketenangan yang sebenarnya itu sekali lagi ada pada ibadah. Ala bidzikrillahi tatmainul qulub. Bukanlah dengan mengingat Allah hati menjadi tenang. Maka dalam hal ini, wahai para pemuda, kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala senantiasa mengistiqomahkan kita di atas ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan untuk para pemuda yang menghabiskan waktu mudanya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, menuntut ilmu agama, semoga Allah Subhanahu wa taala istiqomahkan kita di atas jalan ini. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal hasirin. Rabbana Allahumma Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Aqimissalah.